Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Moren. Apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam melakukan pembelajaran online pada pagi hari ini. Oke, kita masuk di pembelajaran yang ke-6. Kalian buka halaman 72 ya. Sekarang kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Kalian perhatikan apa yang Miss bacakan. Lano maju ke depan kelas. Lano menceritakan pengalaman berliburnya di depan teman-temannya. Lano bercerita dengan bersemangat. Teman-teman Lano mendengarkan dengan baik. Lano telah mendapatkan haknya untuk didengar ceritanya. Teman-teman Lano telah melakukan kewajiban dengan mendengarkan cerita Lano. Nah, di sini sudah terlihat ada hak dan ada kewajiban. Haknya adalah apa? Didengarkan ceritanya. Cerita Lano didengar oleh teman-temannya, itu sudah ada haknya, hak untuk didengar ya. Jadi haknya Lano hak untuk didengar ceritanya oleh teman-temannya. Kemudian kewajiban yang sudah dilakukan oleh teman-temannya adalah mendengarkan Lano ketika Lano sedang bercerita, mendengarkan dengan baik. Nah, kita masuk di halaman berikutnya, pelajaran PKN ya. Ayo lakukan. Perhatikan di sini. Saat belajar di kelas, setiap anak memiliki hak dari guru, dari teman, dan dari lingkungan kelasnya, dari lingkungan kelas ya. Setiap anak juga memiliki kewajiban terhadap guru, teman-teman, dan lingkungan. Apa saja hak dan kewajiban anak-anak tersebut? Nah, sekarang perhatikan. Kita langsung tulis dan kerjakan. Di sini sudah ada hak anak di kelas, lalu ada hak guru, hak dari teman, hak dari guru, hak dari teman, dan hak dari lingkungan. Kemudian juga ada kewajiban anak di kelas terhadap kewajiban terhadap guru, kewajiban terhadap teman, dan kewajiban terhadap lingkungan. Kita kerjakan sama-sama, oke? Sekarang perhatikan. Kalian tulis di hak dari guru. Tulis yang pertama adalah mendapatkan pelajaran, mendapatkan atau hak mendapat perhatian dari guru. Itu dari guru. Lalu kalian tulis yang dari teman ya, mendengarkan pendapat dan bermain bersama ya. Lalu lihat yang hak dari lingkungan. Nah, di sini kalian tuliskan adalah mendapatkan kenyamanan dan mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, itu udah ada haknya ya. Sekarang kita lanjut ke kewajiban. Nah, di kewajiban anak di kelas yang pertama adalah kewajiban anak terhadap guru. Nah, mendengarkan guru ketika guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas. Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan ya ketika guru sedang bertanya. Itu kewajiban kalian untuk menjawab. Kalau kalian tidak mengerti, kalian bertanya, itu tadi haknya kalian ya. Tetapi ketika ditanya oleh guru, kalian punya kewajiban untuk menjawab. Kemudian mengerjakan tugas dari guru. Nah, ketika guru sudah memberikan tugas kepada kalian, kalian harus kerjakan, kalian kerjakan ya. Itu adalah kewajiban terhadap guru. Kemudian kewajiban terhadap teman. Nah, kewajiban kalian tuliskan mengasihi sesama teman dan menghargai teman. Itu kewajiban kalian ya. Kemudian kewajiban terhadap lingkungan, kalian tulis menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan ya. Kalau kalian buang sampah sembarangan, tentunya akan terjadi banyak penyakit, terus bau juga ya, dan terlihat tidak indah, kotor. Jadi lebih baik buanglah sampah pada tempatnya, atau pada tempat sampah. Itu kewajiban ya. Kemudian kita lanjut ke halaman 74, pelajaran matematika. Sekolah Dasar Permata mengadakan lomba menggambar dan membaca puisi. Banyaknya peserta yang mendaftar lomba ada 601 anak. Tuliskanlah 5 kemungkinan jumlah peserta lomba menggambar dan membaca puisi. Nah, di sini kalian sudah ada ya, di sini sudah 601 semuanya. Contoh yang pertama, kalian tuliskan 601 dikurang 301 sama dengan adalah 300 ya. Kemudian untuk berikutnya ke bawah, kalian tuliskan sebagai tugas kalian PS ya. Tapi kalian kerjakan di rumah. Kemudian lihat lagi, lengkapilah kolom di bawah ini dengan angka yang berbeda-beda dengan hasil yang tepat sesuai yang kamu tentukan sendiri. Bilangan antara 100 sampai dengan 1000. Kolom yang pertama yang ada di sini, yang pertama kalian tuliskan 1000 dikurang 100 sama dengan 900.
Kemudian yang kolom yang kedua ya, di bawahnya lagi yang ini kalian tuliskan 900 dikurang 100 sama dengan 800. Nah, selanjutnya dari ini ke bawah ya, kolom yang ada di sini ke bawah itu PR kalian lanjutkan di rumah. Kita masuk di Ayo Membaca Pelajaran Bahasa Indonesia. Asik sendiri, Feni dan Dila berada di teras kelas saat istirahat. Dila menceritakan pengalamannya berlibur. Feni mendengarkannya sambil melihat wajah Dita. Setelah Dita selesai bercerita, Feni pun hendak menceritakan pengalamannya. Saat Feni bercerita, Dila mengeluarkan buku bacaan yang dipinjamnya dari perpustakaan. Feni terus bercerita dengan semangat sambil melihat ke arah Dila. Namun lama-kelamaan, Dila asik membaca buku. Dila tidak memperhatikan Feni. Feni akhirnya menyadari perilaku Dila. Feni bertanya alasan Dila tidak mau mendengarkan saat dirinya bercerita. Dila mengatakan bahwa Feni terlalu lama bercerita sehingga Dila bosan. Feni marah karena Dila tidak memperhatikan saat ia bercerita. Dila yang disalahkan, Feni pun berbalik marah. Tepat saat itu, Ibu Tati melintas. Ibu Tati mendamaikan Feni dan Dila. Ibu Tati berpesan bahwa kita harus menghormati orang lain. Hak setiap orang untuk dihormati. Saat berbicara, sebaiknya menggunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicara seperlunya agar tidak membosankan orang lain. Berikan pula kesempatan pada orang lain menyampaikan pendapat. Sebagai pendengar, sebaiknya mendengarkan lawan bicara dan mengarahkan pandangan kepadanya. Jika merasa bosan atau kurang suka dengan yang dibicarakan, sebaiknya disampaikan dengan cara yang baik. Feni dan Dila saling memaafkan. Mereka akhirnya menyadari jika terdapat saling pengertian, tentu tidak akan terjadi perselisihan. Ya, nah di sini sudah dijelaskan sekali kalau hak kita ketika misalnya nih, Miss sedang berbicara kepada kalian. Nah, haknya Miss, kalian harus mendengarkan apa yang Miss katakan atau apa yang Miss ceritakan. Nah, kewajiban kalian adalah mendengarkan. Kalau kalian merasa bosan, kalian boleh berbicara tetapi dengan bahasa yang sopan, ya. Jadi kalian mempunyai hak dan mempunyai juga kewajiban. Jadi Miss minta kalau kalian bercerita dengan teman, lalu kalian merasa bosan atau bagaimana, kalian bisa berbicara dengan baik, ya. Jangan saling marah satu dengan yang lain, itu tidak baik. Nah, kita lanjut di halaman 76 di Ayo Lakukan, ya. Tulislah kesimpulan dari isi bacaan di atas, ya. Kesimpulannya kalian tuliskan, ketika orang sedang bercerita, kita harus dengarkan dengan begitu kita saling menghormati. Lalu yang kedua, tulislah kalimat yang bersisaran yang terdapat pada bacaan di atas. Nah, yang pertama, saat berbicara sebaiknya menggunakan suara yang lembut dan sopan. Lalu yang kedua, sebagai pendengar sebaiknya mendengarkan lawan bicara dan mengarahkan pandangan kepadanya, ya. Lalu yang ketiga, sebaiknya disampaikan dengan cara yang baik. Nah, itu nomor 2 ya. Kemudian di sini di Ayo Berlatih, kalian lihat, tulislah saran yang sesuai dan jelaskan maksud dari saran yang kamu tulis. Nah, di sini nomor 1, Lili tidak memandang Tina saat Tina mengajaknya berbicara. Nah, di sini sarannya adalah sebaiknya Lili memandang Tina saat Tina sedang berbicara, ya. Kemudian maksudnya gimana? Untuk maksudnya agar terjadi saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Ya, untuk nomor berikutnya kalian kerjakan sebagai PR kalian di rumah, ya. Jadi Miss tunggu hari ini PR yang harus kalian share ke Miss, ya. Itu adalah halaman 74 dan 76.
Oke anak-anak, sampai di sini penjelasannya Miss, pelajaran kita pada hari ini. Miss harapkan kalian tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa, ya. Karena yang kekuatan kita semuanya hanya berasal dari Tuhan. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Terima kasih Papa Mama yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.